Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alif Syawal. Saya dari jurusan Pariwisata angkatan 19 di Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah Managerial Skill in Hospitality Industry yang diperintahkan untuk meringkas pertemuan 1 hingga ke-7 yang bertemakan Managerial Skill in Hospitality Industry. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja ke penjelasannya. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Sebelumnya di sini saya sudah meringkas dari pertemuan 1 hingga ke-7. Yang pertama, pada pertemuan ke-1 membahas tentang pengertian manajemen skill. Jadi yang dijelaskan definisi dari manajemen skill atau yang sering disebut manajemen keahlian adalah praktik, pemahaman, pengembangan, dan penyebaran orang-orang dan keterampilan yang mereka miliki. Manajemen skill menurut salah satu ahli yaitu Marcia J. Simiring, manajemen skill terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu keterampilan teknis, interpersonal, dan konseptual. Lalu terdapat 5 keahlian manajemen skill. Yang pertama yang diperlukan oleh setiap orang yang terlibat dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu technical skill, human relation skill, conceptual skill, decision making skill, dan time management skill. Selanjutnya ada penjelasan juga di pertemuan 1 tentang soft skill dan hard skill. Soft skill sendiri adalah kemampuan yang lebih cenderung kepada keterampilan sosial, komunikasi, dan kecerdasan sosial. Sedangkan hard skill dipelajari dan dilatih yang mengarah kepada emosi dan wawasan dalam memperlakukan orang lain. Baik, selanjutnya ke pertemuan kedua, yaitu di sini dibahas tentang komponen konsep diri. Pengertian konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Menurut salah satu ahli yaitu Budi Anakeliat pada tahun 2005, konsep diri adalah cara individu memandang dirinya secara utuh, fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Lalu dijelaskan juga jenis-jenis konsep diri dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Selanjutnya terdapat 4 komponen konsep diri, yaitu citra tubuh, ideal diri, harga diri, dan peran diri. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu kegagalan, depresi, dan overthinking. Lalu lanjut ke pertemuan ketiga, yaitu dijelaskan mengenai tentang potensi. Potensi adalah kemampuan yang memiliki berbagai kemungkinan atas harapan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya, atau berupa kesanggupan yang didapatkan oleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses sosial dan interaksi sosial yang panjang. Salah satu ahli yaitu Wiono mengartikan potensi adalah kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan agar bisa menjadi kekuatan yang nyata. Lalu penjelasan berikutnya, terdapat 6 potensi diri yang bersifat universal, yaitu potensi diri, potensi wisata, potensi daerah, potensi bahaya, potensi sumber daya manusia, dan potensi sumber daya alam. Baik, selanjutnya lanjut ke pertemuan keempat, yaitu di sini dijelaskan tentang manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Selanjutnya dijelaskan manfaat dalam manajemen waktu, yaitu meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam pekerjaan, meningkatkan kepuasan pekerjaan, dan peningkatan peluang, lalu mengurangi kadar stres dan tekanan, dan yang terakhir mencapai target dan tujuan. Selanjutnya ada penjelasan juga mengenai keterampilan manajemen waktu, yaitu perorganisasian, prioritas, menentukan tujuan, komunikasi, perencanaan, delegasi atau pembagian tugas, dan mengendalikan stres. Baik, lalu lanjut ke pertemuan 5, di mana dijelaskan di sini manajemen diri. Manajemen diri menurut salah satu ahli yaitu Jie pada tahun 96 menjelaskan manajemen diri adalah di mana setelah seseorang menetapkan tujuan hidup bagi dirinya,
harus mengatur dan mengelola dirinya sebaik-baiknya untuk membawanya ke arah tercapainya tujuan hidup, dan itu juga segenap kegiatan dan langkah mengatur dan mengelola dirinya. Lalu penjelasan berikutnya yaitu terdapat 4 aspek manajemen diri, yaitu manajemen by antecedent, manajemen by consequence, manajemen by cognitive techniques, dan yang terakhir manajemen by affective techniques. Lalu penjelasan lainnya yaitu terdapat 5 prinsip manajemen diri, yaitu hidup, fokus, fleksibel, disiplin, dan percaya diri. Selanjutnya terdapat 3 teknik manajemen diri, yaitu observasi, evaluasi, pemberian, penguatan, penghapusan, dan pemberian hukuman. Selain itu pada pertemuan 5 juga dijelaskan manajemen stres. Manajemen stres sendiri adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres, di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres, sehingga orang lebih baik dalam menguasai stres dalam kehidupan daripada dihimpit oleh stres itu sendiri. Penjelasan tersebut menurut salah satu ahli, yaitu Schaeffer, dalam Segara Hayu tahun 2013. Baik, lanjut ke pertemuan ke-6, yaitu mengenai kepemimpinan atau leadership. Jadi menurut salah satu ahli, yaitu menurut Gibb pada tahun 1945, menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam kolektivitas seperti kelompok, organisasi, komunitas, bangsa-bangsa. Lalu penjelasan lainnya yaitu terdapat 7 prinsip leadership, yaitu teladan, bekerja sama dengan bawahan, memberi kesempatan, menentukan tujuan, komunikasi, kepercayaan, dan akuntabilitas. Penjelasan selanjutnya yaitu terdapat 5 sifat leadership, yaitu jujur, disiplin, memandang, memberikan inspirasi, dan cakap. Lalu penjelasan berikutnya yaitu terdapat 4 tipe leadership, yaitu tipe autokratis, tipe karismatis, tipe demokratis, dan tipe laissez-faire. Lalu ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7 menjelaskan mengenai negosiasi. Jadi definisi negosiasi yaitu memiliki sesuatu untuk kita tawarkan atau menginginkan sesuatu dengan persyaratan yang berbeda dengan pihak lain dan menginginkan hasil yang menguntungkan. Penjelasan lainnya yaitu hal yang perlu diingat dalam bernegosiasi ialah mulai dan tetap antusias, gunakan keterampilan human relation yang baik, gunakan logika bukan emosi, perhatikan bahasa tubuh, jadilah persuasif bukan manipulatif. Baik, sudah selesai dari ringkasan pertemuan ke-1 hingga ke-7 yang telah saya buat dari mata kuliah Managerial Skill in Hospitality Industry. Dari saya mohon maaf apabila terjadi kurang kata ataupun lisan saya yang kurang atau dari materi yang saya ringkas kurang. Saya tutup kesempatan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.